Assalamualaikum, nama saya Tik Eri Prabowo. Saya akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Dapil 2 Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, dan Enggal dari Partai Nasdem nomor urut 1. Tik Eri Prabowo untuk Bandar Lampung. Nama saya Pandu Kusuma Dewangsa, Partai P3, Dapil 2, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Enggal. Jangan lupa 17 April, coblos nomor 1, kertas warna hijau. Jangan lupa bergerak bersama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isvan Samahani dari Partai Golkar, nomor urut 1, Dapil 4, Sukarame, Sukabumi, dan Tanjung Senang. Insya Allah saya akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Anak muda memang minim pengalaman, tetapi anak muda menawarkan masa depan. Isvansa mengukir karya. Pemilu 2019 merupakan pemilu bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada pemilu kali ini kita akan menghadapi dua pemilu sekaligus, yaitu pemilihan umum presiden, yang kedua adalah pemilihan umum calon legislatif. Yang menarik di pemilu kali ini adalah dari 192 juta pemilih, 42 juta merupakan pemilih kaum milenial. Karena itulah para peserta pemilu kali ini merangkul kaum muda untuk terjun ke dunia politik. Tujuannya tentu adalah untuk merenggut suara dari pemilih-pemilih pemuda. Ada yang berpandangan skeptis bahwasanya keberadaan mereka ini cuma gimmick atau jualan dari partai politik semata. Ya, mereka belum tentu bisa memperjuangkan hak-hak kaum muda. Tetapi ada juga yang berpandangan positif bahwa keberadaan mereka itu adalah bukti dari adanya proses kaderisasi di dalam tubuh partai politik. Banyak pula yang berharap keberadaan mereka itu memberikan warna baru, warna segar di dunia perpolitikan kita. Saya Abdul Ghafur, inilah dia, bukan bincang biasa. Nah, sekarang sudah hadir di hadapan kita semua politikus-politikus muda, ya. Mereka adalah anak-anak muda yang dalam tanda kutip itu nekat untuk terjun ke dunia politik. Untuk lebih jauh mengetahui bagaimana kiprah mereka di dalam perpolitikan 2019, kita akan tanya mereka satu persatu. Sudah hadir bersama kita di sini ada Bung Pandu, di sini ada Bung Geri, di sini ada Bung Isvan. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Baik ya? Ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai nih dialog tentang caleg, pencalekan, ya, saya akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang santai dulu ya. Ringan-ringan dulu. Iya, tidak sedikit orang yang bertanya ya, capek nggak sih sebenarnya menjadi caleg, harus mundar-mandir kesana kemari, berjumpa dengan banyak orang, ya kan? Bagaimana menurut kalian pengalaman sebulan 2 bulan kampanye ini, apa yang dirasakan? Dari mana dulu nih? Dari sini. Dari saya, siap. Oke, silakan Bung. Jadi menurut saya ini nggak melelahkan, ini menurut saya menyenangkan. Karena menurut pandangan saya, manusia itu laboratorium kehidupan saya. Jadi pada saat saya ketemu sama teman-teman di bawah, saya turun ke bawah itu, saya merasakan denyut nadi kebutuhan masyarakat di bawah. Jadi selain juga saya jadi paham apa kepentingan mereka, ini juga buat pribadi saya khususnya ngebuat saya punya pengalaman baru. Jadi menurut saya ini sangat menyenangkan. Menyenangkan. Asik, luar biasa. Sekarang Bung Pandu, bagaimana? Ini yang kedua ya? Insya Allah ini yang kedua. Ini pengalaman saya yang kedua. Insya Allah saya menjalankan lagi, memperkenalkan diri lagi, bagaimana turun ke bawah, mendengar aspirasi rakyat, mengenali dari kaum milenial sampai lagi kaum yang dewasa 60 tahun ke atas. Saya mendengar dari A, B, C, dan D, semua itu kita hitung dengan amal saja. Bagaimana kita menjaga silaturahmi, mengetahui bagaimana mengenalkan kita sebagai anak muda, kita bisa karya, melanjutkan bagaimana aspirasi mereka itu sudah sampai belum nih program pemerintah untuk ke bawah. Dan disinilah saya untuk memajukan diri lagi, menyampaikan aspirasi rakyat untuk ke Pemkot. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Ya, kalau dibilang capek sih mungkin relatif ya, pasti capek lah gitu. Tapi yang harus dipahami adalah bahwa kita maju sebagai caleg tentunya bila diamanahkan nanti itu akan menjadi wakil rakyat gitu.
konsekuensinya adalah ya harus turun ke lapangan, ketemu dengan warga, masyarakat, diskusi, dialog, mengambil keluh kesah mereka, apa isu-isu yang mereka bawa, yang itu akan jadi bekal kita untuk nanti kita aspirasikan begitu. Jadi kalau ditanya capek atau enggak ya relatif lah, tapi yang harus dipahami adalah bahwa kalau kita sudah niat dan konsekuensi akan suatu hal, pasti rasanya akan mudah saja untuk dijalani, insya Allah. Oke, luar biasa ya. Mereka masih muda tetapi cara menjawabnya sudah kayak politik senior ya. Luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan masih pada muda-muda semua nih, ya kan? Dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan ini fokus untuk terjun ke dunia politik. Pertanyaan selanjutnya, masih sempat nggak nongkrong-nongkrong sama kawan-kawan, olahraga, shopping, main game online, dan lain sebagainya? Ayo, sekarang kita mulai dari yang paling pojok sana dulu. Kalau waktu luang kayaknya sih untuk sekarang udah nggak ada ya, apalagi untuk nongkrong. Tapi mungkin kalau misalnya ada waktu luang itu lebih diporsir untuk keluarga, gitu ya. Jadi waktu untuk keluarga itu tetap ada, karena mengingat ya kurang lebih udah 2 bulan efektif ya kita sebelum bulan April. Jadi mungkin waktu itu lebih banyak dihabisin sama ya rekan-rekan partai, kemudian tim pemenangan lah, relawan gitu, sama ya mungkin ya hiburan sedikit lah, olahraga, main game itu masih ada, tapi maksudnya lebih intensitasnya lebih ke arah sana gitu, untuk fokus ke dua bulan ini, karena kita kan ya pilpres sama pileg lah, itu jadi tanggung jawab kita semua gitu. Oke, Bung Wandu. Kalau menurut saya semua itu memang tergantung kita memilih waktunya. Baik kita untuk keluarga, baik kita untuk masyarakat. Bisa pun kita turun masyarakat membawa keluarga, dan lagi juga kita juga bisa mengatur waktu. Akankah kita beberapa titik per hari kita sempatkan waktu untuk ketemu anak dan istri, dan lagi bertemu dengan orang tua, dan lagi untuk bertemu dengan tatap wajah dengan masyarakat sekitar. Oke, Bung Geri gimana? Kalau saya benar nih kata teman-teman kita di sini bahwa ya ada kepentingan untuk keluarga, kepentingan untuk teman-teman, itu masih bisa saya manage dengan baik. Selain itu juga saya suka dalam mengisi waktu luang saya baca buku. Saya biasanya baca buku itu soal biografi para pemimpin-pemimpin negara, kayak mungkin dari negara kita ataupun dari negara luar. Dan juga di hari-hari saya yang lagi agak kosong ya, saya bermain golf di situ kan ada, dalam permainan golf itu ada manajemen untuk atur waktu. Jadi mungkin ya semuanya bisa kita lakukan secara ya semuanya bagus lah, artinya untuk kepentingan partainya juga iya, tapi kan kita harus punya way out untuk artinya ngejaga semangat kita sendiri dengan cara-cara ya mungkin membaca buku ataupun olahraga tadi, sama juga mungkin kepentingan keluarga itu juga menurut saya sih. Oke ya, menarik. Artinya ya waktu bisa diatur lah seperti itu ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan yang mungkin agak serius sedikit nih ya. Langsung berubah nih. Awas. Takut. Siap. Itu cuma sok terapi aja. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, sekarang kalian nih usia masih muda, tetapi dalam tanda kutip nekat masuk ke dalam dunia politik. Yang kalau kata orang itu dunia politik itu adalah dunia yang serius, dunia yang penuh intrik, yang kayaknya nggak anak muda banget lah seperti itu. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kalian sudah menceburkan diri ke dalam dunia politik. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang memotivasi kalian untuk nekat masuk ke dalam dunia politik? Tadi sudah dari sini, sekarang kita dari tengah. Bung Pandu. Bung Wandu. Salah satu yang mendorong saya untuk di dunia politik, salah satunya adalah saya melihat beberapa tokoh dan juga melihat orang tua saya ini dari tahun ke tahun tidak ada yang terjun di dunia politik. Di dunia politik itu memang 1 tambah 1 tidak ada yang namanya 2. Dan selanjutnya, belajar di politik itu adalah belajar untuk menjadi yang lebih bertanggung jawab, berdisiplin. Karena jujur aja, kalau kita dulu masih zaman kuliah, tidak ada rapat, jam 10, jam 11, kita bisa datangnya jam 12. Tapi kalau ada agenda, membuat raperda atau hearing, kita harus hadir dengan tepat waktu. Itulah komitmen saya. Bagaimana kita harus mendengar dengan waktu yang pas, dengan on time, itu baru kita dihargai dengan orang. Itulah saya harus berkecimpung, belajarkan diri untuk disiplin. Itulah untuk motivasi saya.
Oke. Kalau motivasi mungkin ini diakui saja bahwa pertama kali saya terjun ke dalam dunia politik praktis gitu ya. Jadi artinya selama ini ya saya melihat bahwa arah perkembangan Kota Bandar Lampung yang membuat saya gelisah gitu, dari kebijakan-kebijakannya, kemudian dari undang-undang dan juga produk hukum yang telah dibuat, itu yang saya pahami bahwa tidak lepas dari yang namanya sarana politik. Jadi selama saya kuliah memahami perkembangan Kota Bandar Lampung, akhirnya muncul kegelisahan. Nah, dari sinilah saya memberanikan diri untuk bisa terjun ke dunia politik, salah satunya melalui ranah legislatif ini gitu. Jadi bagaimana saya bisa untuk mengimplementasikan, merencanakan apa yang saya pikirkan untuk arah perkembangan Kota Bandar Lampung, pastinya untuk kebaikan kota melalui kebijakan itu sendiri gitu loh. Jadi ya sudah diniatkan, memang saya mau membaktikan diri saya dan mengabdikan diri saya untuk Provinsi Lampung yang diawali oleh Kota Bandar Lampung, dan mudah-mudahan niat baik ini selalu mendapatkan jalannya, kurang lebih seperti itu. Oke. Bung Gary, kira-kira apa motivasinya? Kalau saya sederhana sih sebenarnya. Waktu itu saya berkuliah di Universitas Indonesia, saya ambil jurusan Hukum Tata Negara, saya belajar bagaimana cara membuat undang-undang itu, terus saya elaborasi pikiran saya. Kalau saya bikin satu kebijakan itu akan berdampak pada banyak sekali orang. Makanya kenapa sih saya harus masuk ke situ? Karena kan mungkin di Islam juga kita diajarkan bahwa sebaik-baiknya umat manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu alasan kenapa sih harus masuk ke dunia politik. Itu alasan utama yang kenapa memotivasi saya untuk bergerak ke arah sana. Jadi supaya saya bermanfaat, saya berguna untuk masyarakat banyak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, untuk terjun ke dunia politik ini ya selain modal visi, misi, tekad, ya kadang-kadang kan kita butuh inspirasi. Ya, kira-kira dari ketiga politikus muda ini, siapa sih sosok politikus yang jadi patron atau jadi sumber inspirasi kalian dalam berpolitik? Oke, siapa yang mau jawab duluan? Saya. Oke, Bung Karno. silakan. Bung Karno. Bung Karno, apa alasannya? Salah satu Bung Karno adalah tokoh reformasi, salah satu revolusi kita. Dan lagi kalau tidak ada beliau mungkin kita belum bisa memecahkan dari Belanda. Dia adalah salah satu idola saya untuk yang di Indonesia. Tanpa beliau kita ini belum bisa merdeka dari berbagai macam jajahan, baik bertahun-tahun. Saya melihat bagaimana dia berpidato, bagaimana dia untuk memutuskan keputusan itu menjadi satu sumber, itulah motivasi saya, Pak Soekarno. Oke. Kalau saya mungkin lebih ke Bung Hatta. Kalau beliau tadi Bung Pandu ke Bung Karno, saya Bung Hatta, karena melalui ya pemikiran-pemikiran beliau lah yang akhirnya bisa membuat Indonesia sejauh ini sampai saat ini gitu ya. Artinya kita harus bisa selalu menghormati dan bisa mempunyai visi yang sama, cita-cita yang sama atas apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Nah, kalau misalnya tokoh mungkin yang terdekat nih, itu adalah ayah saya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan bisa selalu menjadi motivasi saya dan bisa menjadi acuan saya lah untuk bisa sama-sama membaktikan diri. Bung Gary. Kalau saya karena udah Bung Hattanya udah dipilih, Bung Karnonya dipilih, saya pilih Syahrir mungkin. Waduh. Kalau itu saya pilih Syahrir karena Syahrir memang mungkin dia nggak ke depan, tapi pikiran-pikirannya itu mungkin dia yang merangkul supaya pikirannya Bung Karno sama Bung Hatta tetap sejalan sama kebanyakan orang di Indonesia, di masyarakat Indonesia. Kalau dari luar saya suka sama Leon Trotsky. Jadi ada dari Rusia itu juga Lenin, Stalin, saya suka tuh cara berpikirnya. Mungkin juga kalau dari Italia itu ada Machiavelli, saya suka Machiavelli karena dia pernah kirim satu surat untuk ke Kaisaran Roma di zamannya, jadi saya suka juga sama itu. Tapi lagi-lagi inspirasi saya pasti dari ayah saya. Ayah saya itu juga pernah ikut berpolitik, jadi apa yang saya baca, literatur yang saya baca juga pandangan-pandangan politik saya mungkin juga banyak terinspirasi dari ayah saya. Mungkin ya itu salah satu patron-patron politik saya lah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah di tahun 2019 ini jumlah suara kaum milenial dari range usia 21 tahun sampai 35 tahun itu cukup besar ya. Jadi dari 192
juta lebih pemilih, itu 42 jutanya atau kisaran 38-40%-nya merupakan kaum milenial. Nah, apa strategi kalian nih untuk mendekati, menggait kaum milenial supaya ya bisa ikut andil berpartisipasi di pemilihan umum kali ini? Gimana? Saya dulu. Oke, mungkin 40% dari 193 juta, ya, mungkin 70-80 juta lah mungkin. Suara kaum milenial, suara anak muda, dan juga pemilih pemula mungkin ya. Jadi dalam artian memang suara mereka ini harus selalu kita kawal, harus selalu digiring lah, jangan sampai mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Karena ya 70-80 juta itu bukan angka yang kecil, dan bagaimana caranya ini tidak hanya sebatas di caleg saja, tapi mungkin di Partai Golkar ya, bahwa kami biasa mengadakan acara dengan anak-anak muda, baik itu dari komunitas olahraga maupun komunitas musik, yang dimana itu dikumpulkan di satu tempat, kemudian ya semacam diskusi lah atau hearing gitu loh, apa keluh kesah mereka, apa yang mereka bawa, isu-isu mereka, supaya itu kami tampung dan berdialog dengan mereka gitu. Jadi artinya bukan hanya sebagai tempat untuk menampung isu-isu yang mereka bawa gitu, tapi di situ juga memberi pelajaran bahwa anak muda itu jangan skeptis terhadap politik. Anak muda jangan antipati terhadap politik, karena ya mau tidak mau politik itu akan selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebih seperti itu. Bung Pandu? Kalau menurut saya kan sekarang ini hampir 42% ya milenial. Bagaimana kita untuk menggapainya? Salah satu itu kan berbagai macam cara ada. Sekarang itu udah ada sosmed, baik lewat Instagram, baik pet, kalau pet dari ketinggalan mungkin ada tempat lain, dan juga menentukan itu sampai 5 tahun itu tidak lama. Maksudnya itu tidak lama, itu 5 tahun itu lama gitu. Kenapa yang anak-anak muda ini hanya bisa mendengar? Kenapa dia harus sampai 2014 itu 30% kita sampai margin error, berbagai macam cara anak muda tidak mau ke TPS. Kita sekarang aspirasikan, mengapa kalian tidak mau? Kita guide, kita dengar. Kenapa kalian tidak mau? Inilah ketentuan suara Anda menentukan hasil nanti kinerja pemimpin kalian, seperti itu. Mungkin itu aja. Ya, kalau cara saya alhamdulillah nih, hari-hari saya bekerja di Radio Lampung. Memang di radio saya itu dia kurang lebih bergerak di anak-anak muda. Jadi mungkin dengan saya lakukan kayak siaran, ataupun saya juga memang bergerak di bidang-bidang anak muda itu, salah satunya saya gunakan cara aspirasi saya melalui radio saya sendiri itu. Terus selain itu juga saya gunakan kayak media sosial semacam Instagram atau Facebook, supaya mereka lebih mendekatkan diri. Jadi kapan aja mereka, istilahnya kalau bahasa sekarang itu direct message ke saya bisa langsung bales, bisa langsung koordinasi langsung tanpa ada sekat atau batasan antara saya sama pemilih-pemilih muda itu. Jadi ya lewat 2 instrumen itu hari ini yang masih saya gerakkan, antara lain lewat media radio saya dan juga lewat media sosial itu. Oke, jadi ada berbagai macam cara dan strategi ya. Ada event kreatif, memaksimalkan konten di media sosial, maupun menggunakan tempat bisnis atau usaha sendiri untuk menyalurkan aspirasi dari anak-anak muda. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, kalian kan masih muda-muda nih, ya kan? Politikus muda, ya kan? Dan harapannya itu bisa memberikan warna baru nih dalam kancah perpolitikan baik lokal maupun nasional nantinya, seperti itu. Dan yang paling penting, karena mewakili anak-anak muda, harapannya punya program-program untuk anak-anak muda. Nah, andai kata kalian terpilih, kita harus optimis dong, ya. Kalian terpilih sebagai caleg, apa sih yang bakal kalian perjuangkan untuk anak-anak muda ini? Apalagi 10-20 tahun mendatang kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi di 2030-2040 mendatang, ya kan? Bonus demografi, kalau SDM-nya produktif itu berkah, tetapi kalau dia tidak produktif itu malah bisa menjadi bencana. Oke, sekarang siapa nih yang mau mulai duluan?
Bung Eri lah ya. Oke. Bagaimana? Kalau menurut saya visi misi saya pasti sejalan dengan cita-cita bangsa ini. Founding father kita udah menciptakan perjalanan ini pasti kan antara lain adalah mengenai kesejahteraan, mengenai masyarakat adil dan makmur, juga kecerdasan bangsa. Jadi itu memang semua itu terkandung di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Selain itu juga mungkin secara kultur modernnya, karena informasi ini udah tidak terbatas lagi, mungkin yang akan saya kedepankan adalah kesamarataan gender, di mana pembicaraan hal ini itu bukan hanya dari wanita saja atau perempuan saja, tapi kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab terhadap hal ini. Selain itu juga mengenai harga diri bangsa. Bangsa Indonesia ini mungkin agak berbeda dari bangsa lain, di mana kemerdekaannya itu diberikan sama penjajahnya. Kalau kita ini direbut, makanya pentingnya merebut kemerdekaan itu, ya pentingnya sejarah kita harus tahu. Selain itu juga mungkin untuk anak-anak mudanya ya di bagian olahraga itu mungkin beberapa hal yang saya kedepankan untuk kepentingan kita semua. Mungkin dari saya sih kurang lebih seperti itu. Oke, Bung Pandu silakan. Salah satunya kalau sahabat saya ini kan mengenai tentang olahraga. Saya bila ingin ke depannya lagi, periode kedua ini, visi misi saya itu untuk merekrut lagi anak muda, karena hak mereka itu salah satunya datangkan mereka ke musrembang. Di musrembang itu akan didatangkan bagaimana aspirasi mereka udah sampai belum, jalan rumah dia bagus apa belum, kesejahteraan mereka udah belum, gaji dan lain-lainnya, bagi yang untuk di salah satu di instansi. Nah, kita dari situ kita membuat RPJMD dan selanjutnya akan kita uji kelola lagi ke depannya, membuat raperda mengenai tentang bagaimana anak muda yang di muslim kita harus mengerjakan wajib mengaji, sholat 5 waktu, bagi yang belum jam 6, jam 7 dan sekitarnya itu bila anak muda kita sholat berjamaah. Itu aja, atau kepentingan masyarakat lain yang kita bisa tanggungi lagi, mendengarkan aspirasi mereka dari musrembang melalui RPJMD. Itu aja dari saya. Kalau dari saya mungkin secara general ya, karena dari saya pribadi mengartikan visi misi legislatif sama eksekutif itu sedikit berbeda gitu ya, tidak seserius eksekutif, tapi tetap ada apa yang dibawa. Jadi mungkin secara general akan lebih terfokus ke bidang ekonomi. Bagaimana meningkatkan minat anak muda terhadap dunia usaha gitu. Kita memfasilitasi mereka sebagai pelaku usaha, ya mulai dari perizinan, pendanaan, kemudian sarana prasarana gitu, mitra kelembagaan untuk mengembangkan inovasi mereka gitu. Tapi ini juga salah satu isu yang ada di dapil saya, lebih tepatnya gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin nggak hanya saya, tapi mungkin semua caleg di dapil 4 juga mengetahui bahwa di Sukarame itu ada lapangan Wedadi yang saya kira itu cukup seksi lah gitu ya untuk sekarang, untuk saat ini gitu loh. Nah, karena lapangan itu juga bukan hanya dimanfaatkan oleh anak muda tentunya, tapi ya masyarakat di sana baik dari usia muda maupun usia tua itu sudah menjadi fasilitas umum gitu. Jadi artinya bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban milik masyarakat. Kurang lebih fokusnya seperti itu. Tapi jika memang nanti saya diamanahkan, tentunya dari saya sendiri itu lebih fokus ke bidang fungsi pengawasan dan juga budgeting di parlemen nanti. Kurang lebih seperti itu, Bung. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Di pemilu 2019 nanti ya, jumlah milenial banyak ya kan, kalian mewakili anak-anak muda, dan publik itu sebenarnya berharap bahwa keberadaan politikus muda itu bisa memberikan warna baru tentunya, ya kan, bisa mengimbangilah mereka-mereka yang sudah senior. Nah, yang jadi pertanyaan publik adalah bisa nggak kalian tetap idealis memperjuangkan visi-visi anak muda? Karena biasanya kalau sudah duduk itu lain cerita, kata orang kan seperti itu nih, ya kan, ya kan. Kalian akan dihadapi dengan situasi seperti itu, ya kan. Bisa jadi sikap partai belum tentu sejalan dengan sikap kalian sebagai pribadi anak-anak muda. Nah, bagaimana cara kalian untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti ini nantinya? Oke, kita mulai dulu dari yang sudah berpengalaman. Iya, silakan Bung Pandu. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, mungkin dinamika di politik itu pasti ada.
bagaimana latar belakang kita sendiri ya. Dalam maksud itu mungkin tidak sejalan, tapi kan kita namanya DPR itu kolektif, kolegial. Tidak ada yang dipimpin, tidak ada yang memimpin, seperti itu. Kalau memang itu bertentangan, kita bisa bertoleransi, atau memang itu satu misi, kita dengarkan. Dan apabila tidak, why not? Karena suara kita itu menentukan dari buat untuk dapil-dapil kita. Bagaimana tentang untuk tidak menghargai senior? Kita harus tetap hargai senior, tapi kan kita mempunyai pendapat. Kita harus dengar, tapi kalau yang masuk dengan konsekuensi pendapat kita dan aspirasi itu bertentangan, kita lobby lagi. Politiklah tidak jauh dengan lobby, dan lobby. Mempersatukan visi dan misi. Itulah jalan keluar saya. Apabila memang fraksi dari partai saya sendiri untuk menyatukan dengan fraksi-fraksi lain, itulah gunanya lobby-lobby di politik. Itu aja. Artinya aspirasi konstituen itu nomor 1 Ya. di atas partai? Ya. Cie, kita tunggu ya janjinya ya. Oke, selanjutnya Bung Geri, kira-kira Kalau gimana? menurut saya, kalau misalnya di framing antara kepentingan partai dengan kepentingan pribadi, saya berpikir hari ini partai politik itu artinya kepentingannya sangat mulia. Kalaupun memang ada yang bertindak di luar kepentingan-kepentingan seperti itu, menurut saya itu oknum. Karena partai secara organisasi pasti akan udah mengelaborasi apa kepentingan masyarakat. Jadi kalau memang pilihannya antara kepentingan partai dengan kepentingan pribadi saya pasti akan pilih kepentingan partai. Jadi makanya karena dasar pikiran saya di situ bahwa kepentingan partai itu pasti elaborasi dari kepentingan masyarakat yang membutuhkan itu. Jadi makanya pasti kalau di frame seperti itu saya akan pilih kepentingan partai dibanding kepentingan pribadi saya. Karena saya lihatnya dari jangka yang dari pandangan helikopter view yang lebih jauh lagi, karena ya pasti kepentingan partai mulia. Jadi berdasarkan hal itu pasti pilihan saya adalah yang lebih mulia itu. Karena mungkin kalau individu ya bisa terjadi kesalahan-kesalahan oknum-oknum individu itu, ya itu bukan keinginan partai seperti itu, tapi individunya yang melakukan kecurangan, korupsi ataupun yang sebagainya. Jadi menurut pandangan saya sih seperti itu. Ya, kalau menurut Bung bagaimana? Kalau dihadapkan dengan Mungkin situasi seperti ini? bukan kepentingan pribadi ya, tapi lebih ke tanggung jawab terhadap konstituen gitu ya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan masalah kepentingan partai di atas itu, artinya saya sependapat dengan Bung Pandu bahwa mungkin akan bisa didiskusikan terlebih dahulu gitu sebelum pengambilan keputusan. Tapi yang diharapkan, ya saya mengharapkan tidak akan ada kepentingan partai yang di luar tanggung jawab nantinya jika diamanahkan sebagai anggota dewan. Karena yang saya yakini adalah suara Golkar itu adalah suara rakyat. Jadi artinya sudah sesuai dengan apa yang ada dan kondisi di masyarakat. Seperti jadi tidak ada situasi di mana suara partai tidak sesuai dengan suara rakyat. Seperti itu. Walaupun kadang-kadang pemerintah menaikkan BBM misalnya, menaikkan data listrik misalnya, itu partai mendukung, tetapi rakyat itu belum tentu kan, seperti itu. Nah oke, selanjutnya nih, dapilnya Bandar Lampung semua. Oke, nah sekarang kita mau tanya, kira-kira yang paling krusial dihadapi oleh Bandar Lampung itu apa, dan kalian akan berbuat seperti apa nanti? Dari mana nih lu nih? Pojok kanan? Iya. Silakan. Karena saya mungkin ilmu yang saya pelajari adalah planologi, itu tata kota gitu. Jadi ya salah satu alasan juga untuk terjun ke dunia politik adalah bagaimana saya mau merencanakan dan juga mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait tata kota untuk Kota Bandar Lampung gitu. Kalau masalah krusial pasti yang sudah kita rasakan semua ya kemacetan lah. Meskipun nggak bisa dipungkiri, saya yakin perekonomian Kota Bandar Lampung warganya sudah mulai membaik, artinya bisa membeli kendaraan. Tetapi itu tidak ditunjang dengan penambahan kuantitas volume jalan. Gitu. Artinya volume kendaraan semakin banyak, tapi kuantitas jalan ya hanya segitu-gitu aja gitu. Nah, perlu kebijakan-kebijakan yang menurut saya mendalam dan mengkaji lah untuk bisa bagaimana membuat kota ini mengurangi kemacetannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi soal kemacetan, transportasi jadi bakal jadi isu utama ya, yang bakal dikawal. Nantinya. Bung Pandu seperti apa? Kalau menurut saya, bagaimana untuk kedepannya itu mengenai tentang masalah ini,
saya ingin mencoba lagi mendengarkan aspirasi. Salah satunya ini kan kita lagi dengar berbagai macam pengusaha. Pengusaha ini sekarang yang saya jalani itu, kami sedang review mengenai tentang raperda pajak. Mereka keberatan tentang pajak restoran, pajak hotel, pajak dan lain-lainnya. Di satu hal kita tidak bisa melihat pengusaha, kita lihat juga Pemda. Pemda saat ini kita sekarang sedang defisit, tapi kita lihat dampak bagusnya adalah kita mempunyai beberapa flyover, jalan yang bagus, hampir semua itu merata, baik di gang juga merata. Menurut saya isu yang sekarang ini adalah kira-kira apa yang saya bisa bantu nih untuk UKM. Bagaimana teman-teman yang sekarang ini lagi mau berusaha, pajaknya kita turunkan. Bagaimana untuk yang UKM ini, mereka selesai dari kuliah ini, mereka bisa usaha yang lebih layak seperti itu. Karena tidak dipungkiri, mereka selesai dari kuliah itu, mereka menginginkan, saya ingin menjadi pengusaha, tidak membebankan orang tua lagi, kayak gitu. Mungkin uji review saya sekarang ini adalah untuk keterbatasannya mengenai tentang raperda pajak. Itu aja yang saya akan perjuangkan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya yang paling krusial adalah pendidikan. Kenapa sih Bang Isvan, Bang Pandu bisa sampai di titik-titik seperti ini? Menurut saya karena udah tidak ada lagi batasan untuk pendidikan buat teman-teman yang ada di sini. Jadi kalau misalnya insya Allah masyarakat Lampung ini bisa diperkuat mengenai pendidikan ya, apalagi hari ini informasi itu kita banyak dapat selain juga dari yang pasti kayak sekolah ataupun itu juga banyak informasi dari website atau makanya jadi mungkin jaringan internet juga untuk supaya informasi itu lebih cepat lagi masuk ke Lampung. Jadi intinya sih memang pendidikan, jadi orang-orang itu punya kemungkinan untuk sampai ke titik-titik tertinggi, artinya dia juga berguna untuk di masyarakat secara umum. Kalau menurut saya fokus yang paling penting adalah pendidikan. Dengan mendidik orang mudah-mudahan ya dia bisa mengurangi kesenjangan sosial, terus mengenai pendapatan. Itu inti pertama yang paling penting adalah pendidikan. Jadi dia bisa mencapai ke tempat-tempat yang mungkin selama ini agak sulit mereka capai. Jadi fokus utama saya mungkin di bagian pendidikan. Oke, luar biasa ya. Ternyata dari 3 sosok-sosok muda ini ternyata punya diversifikasi pemikiran ya untuk bagaimana caranya membangun Bandar Lampung. Ada yang fokus kepada soal transportasi, kemacetan, ada yang soal pajak, pengembangan UMKM, dan ada juga yang fokus untuk masalah pendidikan. Ya, kita berdoa saja semoga tiga-tiganya bisa terus maju. Jadi semua isu ini bisa dikawal gitu kan. Oke, terakhir nih ya, mungkin bukan pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan tadi sudah ya kan. Kalau saya tanya lagi nanti pada berkerut lagi semuanya. Ya, mungkin ini lebih ke testimoni ya. Karena tema kita adalah pemilu untuk kaum milenial. Nah, sebagai anak muda, kira-kira apa nih tipsnya, sarannya, masukannya kepada teman-teman yang muda-muda di luar sana yang punya hak milih, agar mereka itu juga bisa berpartisipasi dalam election gitu. Karena konon biasanya kalau pemilih milenial itu ya ada kecenderungan misalnya untuk golput, tidak memilih dengan berbagai alasan, cuek, atau memang sikap politik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa nih pesan kalian untuk anak-anak muda di luar sana? Oke, silakan. Buat anak-anak muda, salah satunya Kota Bandar Lampung, baik yang laki, baik yang wanita, jangan lupa 17 April kita datang ke TPS. 5 tahun menentukan siapa pemimpin legislatifmu, siapa presidenmu, siapa untuk aspirasimu. Tinggalkan semua itu yang namanya begadang, tinggalkan semua itu yang namanya aktivitas. Kita hadirkan dulu hak untuk kita di TPS. Jangan lupa 17 April datang ke TPS. Oke, kalau menurut saya Aristoteles pernah bilang kita itu zoon politikon. Kalau secara harafiah artinya binatang yang bermasyarakat, tapi dari sudut pandang sosiologis ya makhluk sosial. Politik itu menurut saya cara mencapai satu tujuan. Jadi ya yang akan saya sampaikan apabila misalnya para pembuat kebijakan
itu melakukan tindakan kejahatan dengan mengatasnamakan rakyat, tapi kita tidak menanyakan aksi tersebut, ya kita juga termasuk bersalah juga di bagian hal itu. Jadi mungkin tentukan pilihannya, dan menurut saya golput pun itu juga pandangan politik. Artinya ya kenapa sih orang bisa jadi golput, itu juga tetap aja pilihan politik. Jadi menurut saya pada tanggal 17 April 2019 nanti mudah-mudahan teman-teman kita yang masih muda-muda ini udah mulai juga, artinya jangan mau juga dijadikan salah, atau juga kita bertanggung jawab terhadap siapa-siapa yang kita pilih nantinya. Jadi menurut saya, mungkin pandangan saya ya kita pilih teman-teman yang ataupun saudara-saudara kita yang memang pantas menjadi pembuat-pembuat kebijakan itu. Ya, mungkin untuk kaum milenial ya atau anak muda pada zaman sekarang, cobalah untuk mulai suka dengan dunia politik gitu, karena tidak selamanya dunia politik itu terlihat buruk, tapi lihatlah dari sudut pandang masing-masing bahwa dunia politik itu ternyata bisa membuat kita berpikir jauh lebih dari apa yang sudah kita pikirkan gitu. Karena mau tidak mau, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa dunia politik itu akan berkaitan dengan keseharian kita gitu loh. Jadi ya harga cabai kenapa rendah, sembako segala macam gitu, pajak dan lain-lain itu tidak terlepas dari dunia politik gitu. Jadi harapannya untuk tidak skeptis dan tidak antipati terhadap dunia politik, karena mau tidak mau ya yang muda inilah yang akan melanjutkan perjuangan kita menjadi regenerasi untuk kedepannya, terkhusus mungkin politikus-politikus di Provinsi Lampung gitu ya. Jadi 17 April gunakanlah hak pilih kalian dengan sebaik-baiknya, karena di tangan kalian itulah masa depan bangsa Indonesia akan mengarah ke arah yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Ingat, 17 April di tangan kalianlah masa depan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Thank you. Atas waktunya. Demikian pemirsa, bukan bincang biasa Lampung Pos. Sekarang kalianlah yang akan menilai apakah mereka ini benar-benar sosok politikus muda yang bisa kita harapkan, bisa kita andalkan untuk memperbaiki kota kita, daerah kita, bangsa kita di masa yang akan datang. Silakan subscribe channel kami dan aktifkan loncengnya. Apabila kalian ada sesuatu yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar di bawah. Saya Abdul Ghafur, out.